Puji Tuhan, Shalom. Pada kesempatan ini senang sekali kita bisa berjumpa kembali. Firman Tuhan terambil dari kitab Kejadian pasal 6 ayatnya yang ke-9 di bawah perikop riwayat Nuh. Ayat yang ke-9, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Kekasih Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ada 3 hal yang perlu saya sampaikan dari pembacaan ini di bawah tema Allah menyelamatkan orang benar di tengah badai. Dari tema ini kita melihat bahwa Nuh dia adalah manusia biasa, dan Nuh Tuhan pakai luar biasa untuk berkhotbah. Tetapi pada zaman dia kita melihat bahwa zaman itu penuh dengan kejahatan, pikiran mereka jahat, perbuatan mereka jahat, penipuan, pemerkosaan, bahkan pembunuhan, berbagai macam kejahatan-kejahatan manusia yang begitu luar biasa sampai kepada hati Allah. Itulah yang membuat hati Allah untuk murkai manusia, karena manusia cenderung untuk melakukan kejahatan, melukai hati Tuhan dan menyakiti hati sesama. Nah, itulah sebabnya Allah melihat bahwa di zaman Nuh lah yang paling benar di mata Tuhan menurut pandangan Allah. Kalau bicara manusia, memang semua manusia adalah orang yang berdosa, tetapi karena kasih karunia Allah memandang Nuh ini memang layak. Dan pasal 7 ayat 1 berkata bahwa Nuh ini dipandang layak oleh Allah, bahwa dia adalah orang yang benar pada zaman itu. Nah, orang benar itu banyak hal, tetapi di sini kita akan melihat 3 hal saja berkenaan dengan khotbah ini. Kita melihat yang pertama, ayat yang ke-9 berkata bahwa Nuh adalah orang yang benar. Bicara benar artinya bahwa tidak cacat celah. Benar artinya dia selalu taat, tunduk, hormat kepada firman yang sudah dia tahu, dia beritakan, dia lakukan dengan baik, sehingga Allah memandang bahwa Nuh ini adalah orang yang benar di zaman dia. Di zaman itu penuh dengan kejahatan, dan mungkin kita hari ini pun di sekeliling kita, lingkungan kita, lingkungan tempat kita tinggal, lingkungan tempat kita bekerja, di mana-mana saja selalu ada kejahatan, ada penipuan, bahkan juga ada iri hati, ada kesombongan, ada kedengkian, dan berbagai macam kejahatan-kejahatan yang kita lihat. Tapi justru dalam keadaan ini, kalau kita memiliki iman yang luar biasa seperti Nuh, kita tidak gampang tergoda, kita tidak gampang terganggu, atau kita tidak gampang dipengaruhi, sehingga membuat kita gampang untuk mengikuti arah hidup daripada orang-orang sekeliling yang tidak mengenal Tuhan. Bahkan sudah mengenal Tuhan, tetap sikap mereka, tingkah laku mereka, perbuatan mereka di luar daripada kebenaran Allah. Oleh karena itu, contoh pertama, orang yang benar seperti Nuh perlu kita teladani, perlu kita contohi di tengah-tengah zaman yang penuh dengan kejahatan ini. Kita perlu hidup di dalam kebenaran firman Allah, dan firman Allah tinggal di dalam hati kita. Hidup kita tercermin dari perbuatan kita, sehingga orang boleh melihat ada kuasa Allah dalam diri kita. Betapa luar biasanya seorang benar di mata Tuhan. Begitu Allah menghargai, begitu Allah menghormati orang benar. Dan kita lihat yang pertama, apa pentingnya orang benar? Luar biasa. Kalau pasal 18 ayat 26 sampai 32, hubungan Abraham dengan Allah, kita lihat orang benar itu apa kelebihannya. Abraham bisa berbicara langsung dengan Allah, dan ketika mereka berbicara, Allah bilang mau hancurkan Sodom dan Gomora. Tetapi Abraham dengan doanya dia memohon, sekiranya kalau ada 50 orang, turun-turun 40, 20 hingga 10 orang, sekiranya Tuhan jangan menghukum Sodom dan Gomora. Nah, ini ada satu komunikasi, mungkin lobby antara Allah dengan Abraham, dan sampai Allah mendengarkan doa dari seorang Abraham. Karena apa? Dia hidup benar di mata Tuhan.
Itu kelebihan hidup orang benar yang pertama. Dan orang benar itu dalam diri dia ada kuasa yang hebat, yang dahsyat, yang luar biasa. Ketika dia berdoa, Tuhan menjawab saat itu juga. Kalau kita melihat contoh seperti dalam Yakobus 5 ya ayat 16b berbicara tentang Elia. Memang Elia adalah seorang manusia biasa, tetapi karena hidup benar, ayat Yakobus pasal 5 ayat 16b berkata, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kalau orang yang benar istimewa di mata Tuhan. Luar biasa, Elia berdoa supaya tidak hujan, berdoa untuk hujan. Artinya sesuatu yang istimewa di mata Tuhan kalau kita hidup di dalam kebenaran, dan kebenaran ada di diri kita, dan kebenaran itu akan menghidupkan kita dan menjadi saksi buat banyak orang, dan banyak orang melihat itu, dan mereka bisa datang untuk menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan melalui hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Nuh itu tulus hati. Kalau tulus itu artinya dia itu jujur, kemudian tulus hati itu bicara tentang bersih hati. Nah, kalau Nuh ini dia betul-betul tulus hati di mata Tuhan. Sekalipun orang begitu mengolok dia, menghina dia, tidak mau mendengarkan semua seruan kebenaran firman yang disampaikan, bahkan tidak ada yang orang bertobat pada zaman itu, tapi tidak mengurangi semangat dia untuk hidup di dalam ketulusan hati bersama dengan Tuhan. Karena itu, saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita perlu melihat di sini bahwa ketulusan hati yang membuat kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Ketulusan hati yang membuat kita tidak merasa ada kerengganan atau ada gap di antara kita dengan Allah. Karena ketulusan hati kita lah yang membuat kita merasa aman, damai, tenang, dan kita bisa membangun suatu hubungan yang akrab dengan Tuhan karena ketulusan hati kita. Saya kasih contoh seperti Yusuf. Dia juga adalah seorang yang tulus hati. Ketika dia setelah bertunangan dengan Maria, setelah bertunangan ternyata Maria hamil. Secara manusia dia sakit hati. Secara manusia dia tidak terima. Masakan baru bertunangan, belum serumah, tetapi kenapa Maria harus mengandung? Mungkin secara manusia, mungkin zaman sekarang, mungkin dia bisa umbar di Facebook, mungkin juga bisa umbar di IG, di WA, mungkin ancam, caci maki, permalukan, hina. Belis sudah bayar tetapi belum apa-apa sudah mengandung, sudah hamil dengan orang lain, mau nikah dengan kita. Nah, itu membuat kadang-kadang rasa hormat seorang laki-laki, wibawa seorang laki-laki tidak ada, dan siapapun pasti malu. Tapi Yusuf pada saat itu, karena dia adalah orang yang tulus hati, dia diam-diam punya rencana memang menjaga hati istrinya, tapi diam-diam untuk menceraikannya. Tetapi dalam keadaan itu ketulusan hatinya terlihat ketika malaikat berbicara kepada dia supaya tetap mengambil Maria karena anak yang dikandung itu adalah dari Roh Kudus. Itu bukti ketulusan hati dia menerima apa yang Tuhan perkatakan. Kalau orang tidak tulus hati, dia bekerja dengan setengah hati, bersungut-sungut, bekerja kalau ada uang, bekerja kalau pimpinannya ada, bekerja kalau memang fee-nya ada, dan kalau tidak ada berusaha untuk korupsi. Sebenarnya orang tidak tulus hati itu, pekerjaan yang ringan bisa jadi berat, pekerjaan yang sedikit bisa menjadi banyak. Karena apa? Tidak tulus hati. Tapi kalau orang yang tulus hati melakukan tugas dan tanggung jawabnya, hari ini dia berjalan apa adanya, tapi di kemudian hari dia akan melihat kebesaran, kemuliaan dan keberkatan Allah yang luar biasa, dan Tuhan akan nyatakan bagi orang-orang yang hidup tulus hati. Itu yang kedua. Dan yang ketiga dari Nuh, mengapa Tuhan selamatkan dia? Karena dia bergaul karib dengan Allah. Bergaul karib itu artinya bahwa berteman baik atau sahabat yang baik atau memiliki hubungan yang akrab, yang dekat. Nah, hubungan yang kita bangun itu apa? Punya waktu saat teduh berdoa dengan Tuhan, punya waktu membaca firman Tuhan, isi hati Tuhan ada dalam Alkitab, membuat kita bisa mengenal kehendak Allah dalam firman Allah.
membuat kita bisa mendekatkan diri dengan doa, membuat hadirat Allah bisa ada dalam diri kita dengan kuasa pujian, penyembahan yang sungguh-sungguh, membuat hadirat Allah ada dalam diri kita, membuat hati tenang, damai, sukacita. Karena apa? Ada hadirat Allah di dalam pujian, penyembahan. Membangun hubungan dengan Tuhan itu banyak, rajin beribadah. Membangun hubungan dengan apa? Bisa duduk sendiri, bisa memuji Tuhan dengan puji-pujian rohani. Jadi ada saat teduh yang intensif setiap hari kita bangun hubungan. Dan kita bisa mengenal kehendak Allah. Ketika kita semakin mendekat, kita sadar bahwa ternyata kita adalah orang-orang yang paling lemah. Kita bukan orang yang benar, tapi justru kita orang yang berdosa, orang yang hina. Kita hidup ini hanya kemurahan Allah, hanya anugerah Allah, hanya belas kasihan Tuhan, hanya karena kasih karunia Tuhan. Sebagaimana Nuh, dalam pembacaan kita pun dia mengalami itu, hanya karena kasih karunia Tuhan. Untuk itu sebagai referensi firman Tuhan dari Mazmur 25 ayat 14, saya bacakan firman ini bagi kita untuk mengakhiri kebenaran firman Tuhan ini. Dia berbunyi demikian. Mazmur 25 ayat 14, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Jadi karena Nuh itu bergaul karib dengan Allah, punya hubungan yang kuat, yang intim, maka sebelum Tuhan memusnahkan dengan air bah, Allah sudah sampaikan bahwa akan terjadi badai air bah, dan karena itu Nuh siapkan bahtera dengan ukurannya, kemudian harus siap di atas gunung. Itu karena bergaul karib dan mendengarkan suara Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, taat melakukan perintahnya, dan dia tidak pernah menolak, tidak pernah protes walaupun bikin bahtera harus di atas gunung. Kalau kita manusia biasa yang belum punya hubungan karib dengan Tuhan, ketika Tuhan berbicara kadang-kadang kita berpikir, jangan-jangan itu suara setan, tidak masuk akal, tidak mungkin Tuhan melakukan hal itu. Tapi orang yang punya hubungan akrab, dia bisa membedakan suara kebenaran dari firman Allah, dan dia bisa membedakan suara hati, dia bisa membedakan suara setan, dan membuat dia tidak gentar, tidak takut. Dia mengikuti apapun kehendak Allah, dia tahu, dia taat, dia melakukannya, dan akhirnya Nuh diselamatkan bersama keluarga. Karena apa? Hidup benar di mata Tuhan. Amin. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Amin.